Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Yurika Irawan dan Neneng Devi Nurlaila. Di sini kami akan membahas materi mengenai data distribusi normal. Bagian-bagian yang akan kami bahas di sini, yang pertama yaitu pengertian distribusi normal. Yang kedua, rumus distribusi normal. Yang ketiga, ciri-ciri distribusi normal. Dan yang terakhir, contoh soal distribusi normal. Langsung saja ya teman-teman, kita ke pengertian distribusi normal. Distribusi normal yaitu distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Menurut Budiarto, tahun 2012, distribusi normal merupakan distribusi probabilitas dengan variabel random continue. Dipopulerkan penggunaannya oleh Carl Friedrich Gauss. Nah, beliau ini yaitu matematikawan asal Jerman. Oleh karena itu, distribusi normal ini sering disebut sebagai distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Selanjutnya, kita ke rumus distribusi normal. Nah, rumus distribusi normal yaitu Fx sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali E pangkat negatif setengah dikali X dikurangi mu dibagi tau pangkat 2. Nah, di sini ada keterangannya. Mu itu yaitu rata-rata atau min dari data. Tau yaitu simpangan baku data distribusi normal. Dan pi yaitu konstanta dengan nilai 3,14 sekian-sekian-sekian. Dan E yaitu bilangan eksponen dengan nilai 2,7183 sekian-sekian-sekian. Nah, selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung standar baku atau menghitung nilai Z. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. Nah, keterangannya di sini mu yaitu rata-rata min dari data. Tau yaitu simpangan baku data distribusi normal. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama yaitu mempunyai sebuah parameter min dan simpangan baku yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Yang kedua, kurva memiliki suatu puncak tunggal. Yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Yang keempat, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Nah, hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjangkan kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Keenam, kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Yang ketujuh, standar deviasi simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil standar deviasinya. Selanjutnya di sini ada sebuah tabel, yaitu tabel Z atau tabel distribusi normal. Di sini ada wilayah luas di bawah kurva normal. Dan ini ruas di atas kurva normal. Nah, di sini ada contoh soal. Rata-rata produktivitas padi di Lampung tahun 2009 adalah 6 ton per hektar dengan simpangan baku 0,9 ton. Apabila luas sawah di Lampung 100.000 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal, tentukan berapakah luas sawah yang memiliki produktivitas yang lebih dari 8 ton. Nah, penyelesaian diketahui minnya sama dengan 6, simpangan baku sama dengan 0,9 dan X sama dengan 8. Nah, pertama, jumlahkan nilai Z dari nilai X sama dengan 8 ton dan menggunakan rumus Z sama dengan X min per simpangan baku sama dengan 8 min 6 per 0,9 sama dengan 2,22. Selanjutnya, nah buka tabel dan lihat sel pada perpotongan
baris 2,20 dan kolom 0,02. Itu didapat dari ini ya, Z sama dengan 2,22. Nah, hasilnya itu adalah 0,968 dan dalam persen menjadi 98,68%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa luas di bawah kurva normal baku dari titik 2,22 ke kiri kurva yaitu 98,68% dan ke kanan kurva yaitu 100% min 98,68% sama dengan 1,321%. Nah, karena luas seluruh di bawah kurva adalah 100%, maka luas sawah yang produktivitasnya 8 ton yaitu kita kalikan dengan 100.000 karena di sini diketahui luasnya yaitu 100.000 hektar. Nah, sama dengan 1.321 hektar. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Dalam suatu kegiatan ujian, terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen siswa yang mendapat nilai A? Jika syarat untuk mendapat nilai A adalah nilai lebih dari 85. Nah, penyelesaiannya, pertama, diketahui X sama dengan 85 dan min sama dengan 70 dan simpangan baku sama dengan 10. Akan dihitung terlebih dahulu dari Z, X kurang dari 85. Z sama dengan X min per simpangan baku, yaitu 85 dikurangi 70 per 10 sama dengan 1,5. Nah, selanjutnya buka tabel dan lihat sel pada perpotongan baris 1,5 dan kolom 0,0, hasilnya ialah 0,9332. Z, X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z, X kurang dari 85. 1 dikurangi 0,9332 sama dengan 0,0668 atau sama dengan 6,68%. Nah, persentase siswa yang mendapatkan nilai lebih dari A adalah 6,68%. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. 15% dari hasil tamatan SMA merupakan hasil PMDK. Sampel acak yang berukuran 600 tamatan SMA telah digunakan. Tentukan nilai kemungkinan yang akan terjadi jika A paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80 sebagai hasil PMDK, B lebih besar atau sama dengan 100 orang yang memperoleh PMDK. Penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang A. Yang A itu X terletak antara 70 dikurangi 0,5 kurang dari X kurang dari 80 ditambah 0,5 atau 69,5 kurang dari X kurang dari 80,5. Nah, ini hasil 0,5 itu dari mana? Itu dari kurva normal. Kurva normal itu kan simetris, titiknya di 0. Simetris itu kan luas areanya 100%. Maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri maupun ke kanan itu 50%. Jadi jika didesimalkan itu 0,5. Nah, jadi 0,5 ya. Nah, pertama kita tentukan mu-nya. Mu 0,15% dikali 600 sama dengan 90. Selanjutnya tau akar 600 dikali 0,15 dikali 0,85 sama dengan 8,75. 0,85 itu kan tadi luas area distribusi normal kurvanya itu kan 100%. Nah, tadi kan udah diambil 15%. Jadi tinggal 85%. 85% ke desimalkan 0,85. Jadi ini 0,85. Selanjutnya kita tentukan Z ke 1. Z ke 1 itu 69,5 dikurangi 90 dibagi 8,75. Hasilnya negatif 2,34 atau Z2 80,5 dikurangi 90 dibagi 8,75 hasilnya negatif 1,09. Untuk luas daerah kita lihat pada tabel Z negatif.
Luas daerah Z negatif 2,34 itu 0,0096. Ya, kita buktiin ya teman-teman. Negatif 2,34 berarti barisnya negatif 2,3, kolomnya 0,004. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya ini 0,0096. Selanjutnya, luas daerah Z negatif 1,09. Berarti barisnya itu negatif 1,0, kolomnya itu negatif 0,09. Hasilnya sama nggak? 0,1379. Kita lihat. Nah, ini sama ya teman-teman, hasilnya 0,1379. Nah, setelah itu dikurangi luas daerah Z negatif 1,09 dikurangi luas daerah Z negatif 2,34. Hasilnya 0,1283. Maka nilai kemungkinan terdapat paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80 orang sebagai hasil PMDK yaitu 0,1283. Nah, selanjutnya kita selesaikan soal yang B, lebih besar atau sama dengan 100 orang. Nah, maka artinya X-nya itu lebih dari sama dengan 99,5. Z lebih dari sama dengan 99,5 dikurangi 90 dibagi 8,75, hasilnya 1,09. Luas daerah Z 1,09. Kita lihat ya. 1,0 dan 0,009. Nah, 1,0 dan 0,009 letaknya di sini di 0,8621. Nah, jadi maka banyak siswa yang termasuk PMDK lebih besar atau sama dengan 100 yaitu 1 dikurangi 0,8621 sama dengan 0,1379. Kesimpulannya ini ya. Hasilnya yang lebih dari sama dengan 100 itu 0,1379. Nah, untuk kurvanya ini ya teman-teman, kurvanya. Tadi kan hasilnya 0,1379. Maka di kurvanya tuh ini batasnya di sini ya. 0,1379. Z-nya tadi kan 1,09 di sini. Garis ini. Nah, ini yang diarsir ya teman-teman, ujung ini. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.